Assalamualaikum Sobat Rekap ID, kembali lagi dengan saya Thomas 12 di channel Thomas Rekap. Dan seperti biasa, karena ini kontennya masih baru banget, jadi saya belum sempat buat intro untuk video ini, tapi nggak apa-apa. Tapi by the way, sekarang saya bakal bahas konten yang gak cuman konten, tapi bahas yang lagi update terkini. Contohnya kayak film dari Venom 3 The Last Dance. So kita langsung aja ke pembahasan videonya. Di video kali ini admin bakal bahas tentang fakta menarik mengenai planet Kliantar, planet para simbiot yang ada di Marvel Universe. Simbiot menjadi salah satu hal yang sangat populer di Marvel Universe. Namun, dari sekian banyak simbiot yang ada, sosok Venom erat kaitannya dengan makhluk alien tersebut. Simbiot sendiri merupakan alien yang berasal dari planet Kliantar. Namun, mungkin banyak dari Sobat Rekap yang belum tahu tentang berbagai fakta menarik. Pertama, fakta menarik dari planet Kliantar adalah planet ini diciptakan oleh seseorang yang bernama Knull. Sebenarnya planet Kliantar masih berusia ribuan tahun, namun planet Kliantar sendiri merupakan hasil ciptaan dari Knull yang memang merupakan dewa dari para simbiot. Dalam cerita komik Venom karya Donny Cates diceritakan bahwa Knull memang sengaja menciptakan atau membangun planet Kliantar untuk misi pribadinya. Knull sendiri merupakan makhluk dari zaman kuno, bahkan diketahui sudah ada bersamaan dengan terciptanya alam semesta. Seperti yang pernah muncul dalam pembahasan sebelumnya, Knull merupakan sosok dewa pencipta para simbiot tersebut, termasuk Venom. Knull sengaja menciptakan planet Kliantar agar simbiot yang dia ciptakan bisa tetap terkendali. Knull berusaha mengendalikan mereka agar para simbiot yang dia ciptakan tidak menjadi terlalu kuat. Sayangnya apa yang terjadi justru sebaliknya, di mana para simbiot malah berubah menjadi sangat kuat. Fakta unik kedua adalah berkaitan dengan poin di atas, seperti yang dijelaskan bahwa misi sebenarnya Knull membuat planet Kliantar adalah dia bisa mengendalikan dan mengawasi para simbiot. Sebagai makhluk ciptaan dari Knull yang terbuat dari kegelapan, para simbiot memang terbukti sangat kuat. Namun, Knull sendiri sadar mengenai potensi besar dari simbiot itu yang membuatnya menghadirkan planet Kliantar. Agar bisa memenjarakan sosok dewa pencipta mereka Knull, seluruh penduduk dari planet Kliantar memutuskan untuk bersatu. Mereka memutuskan untuk membentuk sebuah raksasa kuat di mana Knull sendiri hampir mustahil untuk menghabisi atau menghancurkannya. Bentuk dari simbiot raksasa dan kuat itulah kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya planet Kliantar. Jadi keseluruhan planet Kliantar sebenarnya terbuat dari para simbiot, dan tujuan awalnya sendiri adalah untuk memenjarakan atau mengurung dari sosok pencipta mereka, yaitu Knull. Dalam komik, Knull sendiri berhasil lepas dari sana dan pergi ke bumi untuk berhadapan dengan para karakter seperti Venom di Venom The Last Dance. Fakta ketiga adalah hive mind atau jaringan pikiran, hal yang memang sudah sejak lama ada di tubuh para simbiot. Hal inilah yang membuat mereka bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Ini artinya secara teknis para simbiot tersebut bisa secara telepati berbagi informasi dan juga berkomunikasi satu sama lain secara hampir bersamaan, meskipun jarang dari simbiot ini sangat jauh. Hive mind atau jaringan pikiran itu juga kemudian menjadi cara mereka mendapatkan berbagai informasi, terutama mengenai para inang atau wadah mereka. Dalam hal ini, simbiot bisa membagikan informasi yang mereka miliki tentang wadah atau host yang potensial yang bisa mereka pilih, informasi tentang mantan host mereka, bahkan mengenai host yang sedang mereka cari. Sayangnya memang dalam hampir sebagian besar cerita dan literasi, baik komik maupun film, hal mengenai hive mind dan jaringan pikiran para simbiot ini bisa dibilang memang sangat langka untuk dihadirkan. Ini karena sering Marvel lebih fokus pada cerita tentang Venom dan koneksinya Eddie Brock. Fakta keempat di sini adalah alasan Venom berbeda. Fakta selanjutnya adalah dari planet Kliantar masih juga berkaitan dengan Venom. Konsep dari hive mind atau jaringan pikiran di planet Kliantar sebenarnya merupakan sebuah konsep yang baru diperkenalkan kepada para fans, seperti dijelaskan di atas bahwa meskipun para simbiot memiliki kemampuan tersebut, namun simbiot lain seperti Venom justru tidak pernah diperlihatkan menggunakannya. Inilah alasannya mengapa kemudian informasi mengenai hive mind di planet Kliantar kurang begitu dieksplor oleh Marvel komik, bahkan jarang muncul dalam ceritanya, apalagi terhadap Venom. Hal tersebut karena simbiot milik Eddie Brock tersebut diceritakan rusak atau salah satu simbiot yang gagal. Hal tersebut berakibat Venom tidak terhubung dengan para simbiot lain. Selain itu, Venom juga diceritakan tidak bisa menggunakan potensi penuh dalam dirinya. Namun dalam era modern, Marvel Comics menghadirkan retcon dari karakternya di mana Venom mulai bisa terhubung dengan Hype Man. Hal tersebut kemudian memberikan Venom kemampuan untuk bisa terbang, bahkan menjadi lebih kuat. Contohnya berubah menjadi seekor kuda.
Fakta keempat, dalam satu dekade terakhir, Kliantar atau para simbiot mulai sering muncul di Marvel Universe. Hal ini terbukti bagaimana Marvel Comics menghadirkan beberapa peristiwa besar atau cerita besar yang memperlihatkan para simbiot. Contohnya adalah King of Black and juga Venomize. Jika dalam cerita King in Black diperlihatkan bagaimana para simbiot, terutama Knull menginvasi dunia, maka hal berbeda diperlihatkan dari Venomize. Venomize merupakan sebuah judul komik karya Cullen Bunn yang rilis tahun 2018. Ceritanya sendiri memperlihatkan bagaimana para Kliantar atau simbiot justru berubah hampir semua karakter Marvel Universe menjadi wadah mereka. Hal ini membuat para karakter itu berubah menjadi sosok yang jahat dan mengerikan. Meskipun bukan sebagai salah satu cerita terbesar di Marvel Comics, namun cerita Venomize sendiri menawarkan hal dan konsep yang menarik, di mana para superhero besar Marvel seperti Hulk, Captain America, bahkan Deadpool menjadi wadah bagi Kliantar atau para simbiot tersebut. Terlepas dari cerita ini pun, sebenarnya simbiot memang dianggap sebagai parasit bagi para karakter. Fakta selanjutnya, Kliantar memang sering kali diceritakan bisa terlepas dan menghilang dari tubuh mantan korbannya. Hal ini terlihat bagaimana simbiot turun terutama dari Venom. Kemudian selain Eddie Brock, ada juga beberapa nama lainnya yang pernah menjadi wadah bagi Kliantar Venom. Contohnya adalah Mac Gargan. Namun meskipun para simbiot tersebut menghilang dari tubuh wadahnya, sebenarnya hal tersebut tidak benar-benar terjadi. Ketika Kliantar menyatu dan menjadikan seorang wadah bagi wujud mereka, maka akan menciptakan sebuah kodeks. Hal inilah yang membuat simbiot tersebut masih bisa tetap mengetahui informasi bekas dari wadahnya atau tetap berada di dalam tubuh wadahnya. Menariknya, ketika memang dibutuhkan, kodeks tersebut bisa mengaktifkan berbagai kemampuan dahsyat dari para Kliantar. Contohnya adalah ketika Eddie Brock menjadi anti-Venom, dia pada dasarnya hanya mengaktifkan kodeks Venom dalam dirinya, bukan dari wujud Venom aslinya. Jadi cuma dari hasil kodeks atau bekas dari Kliantar Venom itu sendiri tanpa ada sifat Venom aslinya. Fakta selanjutnya, Kliantar juga memiliki fakta menarik di mana ada versi lainnya dari planet tersebut. Di sepanjang realita alternatif Marvel yang sangat luas dan besar, Kliantar memiliki berbagai perubahan dan memiliki berbagai versi. Contohnya adalah Ultimate Universe, di mana mereka sama sekali tidak mengenal planet simbiot ini sebagai Kliantar. Di universe tersebut, Venom tercipta berkat eksperimen dari ilmu pengetahuan kuno sosok Edward Brock Sr. dan Richard Parker. Dalam versi lainnya juga diceritakan bahwa planet Kliantar bukan merupakan hasil karya dari Knull, melainkan para Celestial. Ada juga cerita yang menjelaskan bahwa planet Kliantar memang sudah ada sejak lama dan jadi bagian dari alam raya universe tersebut. Untuk planet Kliantar di franchise Sony sendiri masih jadi pertanyaan. Kliantar dan Knull memang akan muncul di film Venom The Last Dance, seperti yang diperlihatkan dalam trailer kemarin. Namun untuk saat ini belum banyak informasi mengenai dari mana asal-usul planet Kliantar tersebut. Namun dari apa yang muncul dalam trailernya, Sony kemungkinan mengadaptasi cerita di mana Kliantar adalah ciptaan dari Knull. Fakta menarik dari planet Kliantar terakhir adalah bagaimana di planet tersebut sama sekali tidak ada kebudayaan. Dengan para simbiot yang membutuhkan seorang wadah atau inang untuk bertahan hidup, tidak banyak hal yang tentunya berkaitan dengan kebutuhan dasar mereka seperti lapar, kebencian, haus, dan insting bertahan. Inilah yang kemudian membuat planet Kliantar tidak memiliki kebudayaan. Sedari awal planet ini dibuat memang Knull menciptakan sebagai sebuah penjara dan tempat untuk mengendalikan para simbiot. Bahkan, Kliantar sendiri merupakan kandang bagi Knull setelah para simbiot mengurung Knull. Para simbiot juga biasanya tidak pernah menjalin hubungan apapun dengan simbiot lainnya selain melalui jaringan pikiran atau hive mind tersebut. Meskipun begitu, para simbiot masih diketahui memiliki emosi dalam diri mereka. Dalam hal ini, simbiot masih tetap bisa saling membenci satu sama lainnya seperti halnya Carnage yang membenci Venom. Di sisi lain, cara berkembang biak atau memperbanyak diri dari para simbiot pun berbeda, membuat planet Kliantar tidak memiliki jabatan atau posisi hal semacamnya. Planet Kliantar memang sudah menjadi bagian yang luar biasa bagi para simbiot, mengingat planet Kliantar itu sendiri merupakan bagian dari simbiot, bahkan tercipta dari simbiot. Namun, Marvel Comics sendiri memang sangat jarang memberikan kesempatan bagi planet tersebut untuk dieksplor lebih lanjut, yang tentunya sangat disayangkan. Oke sobat rekap, jadi itu dia tadi total top 8 fakta tentang planet simbiot Kliantar yang seperti saya jelaskan di awal tadi. Ini ada kaitannya sama film yang bakal tayang nanti di bulan Oktober tahun 2024, yaitu Venom The Last Dance. Ini adalah sequel dari Venom itu sendiri yang sudah punya trilogi jadinya ya. Ini film ketiga dari Venom dan ini sudah dipastikan jadi film terakhir Venom dari triloginya. Dan by the way, ini hubungannya erat banget sama planet Kliantar. Oke, segitu aja. Yang baru gabung jangan lupa subscribe. Sampai jumpa lagi, dadah.